Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Alka Teknologi, guys. Lama nggak jumpa. Kali ini kita mau bermain dengan Seven Segment, ya. Udah kenal kan dengan komponen ini kan? Oke, kita akan bermain lebih jauh mengenal Seven Segment. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan lonceng, teng teng tong tong. Kita akan belajar lebih dalam tentang ini. Oke, cerita dulu tentang eh, apa nih, pengetahuan dasar tentang seven segment, bahwa seven segment digunakan untuk berbagai macam keperluan, menampilkan data suhu, data RH, kelembaban, berat, polusi kayak apa ya yang membutuhkan informasi angka ya, bisa pakai ini. Dia memiliki sesuai namanya seven segment, seven 7, jadi ada ruasnya, ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ruas. Ini ada titik ya, tidak dihitung dia. Tidak dihitung sebagai ruas maksudnya. Dan dia punya kaki, ini teman-teman lihat kakinya ada berapa nih? Nah, ada 10 guys. 5 di sebelah sini dan 5 di sebelah sini. Nanti kita akan lihat lebih dalam di wiringnya biar kelihatan teman-teman nama-nama pinnya. Kemudian di sini ada yang jenis 7 segment common anoda dan 7 segment common anoda dan katoda. Kali ini, pada sesi kali ini kita akan mencoba 7 segment dengan common anoda. Tak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja lihat di wiring dan pemrogramannya. Check it out. Oke, kita akan belajar tentang 7 segment lebih jauh. Nah, seperti ini. Jadi 7 segmen dan ruas-ruasnya. Jadi sudah disepakati bahwa 7 segmen itu punya nama dari masing-masing ruasnya ya. Ada yang ruas A bagian atas, ruas B, ruas C, ruas D, ruas E, ruas F, ruas G, dan ruas DP yang dot di belakangnya. Ada yang bilang H gitu ya. Nah, ini untuk nama-nama dari masing-masing bagian si 7 segmennya. Sesuai dengan namanya, dia 7. 7 itu 7. Jadi di sini ada 7 ruas. Ya, yang ini nggak dihitung ruas nih berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 ruas. Nah, yang ini titiknya. Oke. Nah, ini dia yang mau kita bahas tadi adalah jenis dari 7 segmennya. Ada yang common katoda dan common anoda. Yang common katoda di sini bisa dilihat ya. Masing-masing ruas ada sebuah LED di sini. Ya. Dimana yang common katoda itu artinya katoda-katodanya ya, di sini kalau ini adalah sebuah LED yang garis ini adalah bagian minus atau katodanya, itu berkumpul dengan katoda-katoda lainnya pada ruas-ruas lain ya. Ini katoda, semua berkumpul menjadi satu. Oke, termasuk pun yang titik atau DP atau H ini juga katodanya berkumpul. Dia keluar menjadi pin ground ini. Jadi katodanya semua berkumpul, ya keluar menjadi satu, itu namanya common katoda. Jadi nanti dari pin-pin lain, nah contohnya kayak ini ruas A, nah, nanti kita perlu memberikan tegangan positifnya pada pin A sehingga ruas A-nya menyala. Begitupun nanti untuk ruas-ruas yang lain. Jadi nanti dia beban ini, ruas ini kita sebutnya sebagai rangkaian aktif. Aktif apa nih? Berarti positif dikasih logika 1 ya, di active high nih teman-teman untuk si menyalakan rangkaian LED pada masing-masing ruas common katoda. Sedangkan untuk yang common anoda di sini, nah teman-teman perhatikan di sini ada LED, ini tadi ada garis itu min atau katodanya ya. Nah kalau yang ini bagian sininya positif atau anodanya itu bergabung dengan anoda-anoda pada LED di ruas-ruas lain, itu berkumpul, termasuk juga
anoda di titik DP ini juga berkumpul menjadi satu dan keluar menjadi sebuah pin ini VCC ini. Jadi kalau yang ini dia harus dikasih tegangan positif dulu nih di VCC-nya nih. Ya, nanti tinggal pin-pin lain, contohnya pin A. Untuk menyalakan ruas A ini kita perlu memberikan ground atau logika nolnya. Ya, untuk LED ini atau ruas ini dia menyala. VCC-nya dihubungkan dulu dengan tegangan positif, A-nya tinggal dikasih logika 0 atau ground. Nah, ini kita nanti kenal dengan yang rangkaian aktif flow ya, kemarin kita sudah pelajari untuk yang jenis common anoda. Lanjut ya. Nah, ini kalau mau mengenal lebih dalam, nah ini disusun lebih rapi nih teman-teman, LED-nya di masing-masing ruas disusun lebih rapi, teman-teman bisa perhatikan. Untuk yang common anoda, itu anoda-anodanya berkumpul menjadi satu ya, itu disebut dengan common anoda. Untuk yang common katoda, itu katoda-katoda dari semua ruas, nih min-minnya berkumpul menjadi satu, itu common katoda. Nah, 7 segmen ini ada juga nanti yang di ukuran tertentu commonnya itu nggak di tengah seperti yang tadi di gambar sebelumnya ya. Bisa jadi ada yang di pojok sini. Nomor 1 dan 5 itu commonnya. Nah, makanya sebaiknya ketika kita punya 7 segmen, kita uji terlebih dahulu di manakah letak VCC-nya atau letak commonnya. Gitu ya. Kita akan coba dulu di common 7 segmen common anoda. Ya, kita akan coba dulu 7 segmen common anoda kita. Nah, nih cara testingnya kurang lebih seperti ini. Untuk teman-teman yang punya common anoda, kita asumsikan dulu dia sesuai dengan teorinya, di mana VCC atau commonnya, common VCC-nya itu ada di bagian tengah, mau yang di atas atau mau yang di bawah itu sama aja ya, dia nyambung, pakai salah satu. Lalu VCC itu dia kita hubungkan dengan tegangan positif. Ya, nanti VCC-nya ini dihubungkan dengan tegangan, kita pakai Uno berarti 5 volt ya. Terus yang pin A karena dia nyambung ya, dengan pakai project board dia vertikal begini nyambung. Terus R-nya ini nanti kita langsung hubungkan dengan ground. Apakah kita cek LED kita menyala? Nah, kalau menyala berarti common-nya benar-benar di tengah sini. Oke, kalau nggak nyala atau belum menyala, dia mungkin wiringnya masih belum benar pertama, atau memang common-nya tidak di situ posisinya. Itu ya, nanti dicek 7 segmen teman-teman masing-masing, di mana common-nya benar sesuai teori ini atau memang posisi yang lain. Kita pakai ini 7 segmennya. Kita hanya butuh power dari Arduino Uno untuk memberikan 5 voltnya aja. Kita nggak butuh langsung dikendalikan dari pin, nggak. Pertama kita akan menghubungkan apa dulu nih, tengah ya. Tengahnya VCC. Tengah yang bagian atas maupun yang bawah, silahkan. Kemudian ada resistornya. Aku nggak pakai project board, langsung aja ya, biar cepet. Terus resistor ini langsung diberikan misalnya ke pin A. Terus kita butuh power. Oke, kita akan ulangi aja merangkainya biar teman-teman bisa lihat sekalian ya. Ini komponennya. Kita butuh 2 buah kabel, 1 segmen dan pakai Arduino Uno. Pertama kita asumsikan tadi yang tengah atas maupun tengah bawah VCC ya. Jadi kita hubungkan yang tengah nih ke 5 volt Arduino Uno kita. 5 volt udah. Terus ini ada resistor, taruh aja di groundnya.
Terus itu mau kita hubungkan ke ruas-ruasnya, ruas. Ini dari infonya tadi ruas A nih ya. Nah, di sini terus dia dihubungkan ke ground tapi lewat resistor, tinggal colok di resistornya. Nah, kemudian dicek hasilnya nyala apa enggak. Kasih power dulu, iya. Dan hasilnya tidak menyala. Oke. Jadi asumsinya tadi kalau kabelnya sudah benar berarti komnya tidak di situ. Nah, komnya aku pakai pojok kanan bawah dan atas, pojok kanan bawah kanan ataupun kiri. Ini ruas yang DP, ini A. Nah, dia langsung nyala gini nih teman-teman diuji. Jadi kita bisa memetakan pin-pin ini punyanya ruas mana gitu teman-teman. Karena bisa jadi nggak cocok antara informasi yang kita dapatkan dengan perangkat kita. Jadi pastikan teman-teman melakukan pengujian ini dulu ya sebagai informasi awal. Jatuh nih. Ya, caranya seperti ini. Ternyata punyaku VCC-nya ada di pojok kanan bawah maupun pojok kiri bawah guys. Ini udah aku uji sebelumnya untuk ngecek di mana komnya berada. A, B, C, D itu tadi. Oke. Oh iya, dan pastikan teman-teman dalam melakukannya, ini kan kita ada dua VCC nih ya. Ingat-ingat yang tadi kalau dihubungkan di nih dapat. Nah, di pin ini nyala. Ingat-ingat bahwa di antara 10 ini ada dua VCC, ya kan? Ada dua common VCC. Nah, yang menyebabkan nyala ini karena pin ini terhubung dengan katoda dari ruas-ruas yang ada di 7 segmennya. Baik yang di bagian atas maupun di bagian bawah ya. Nih nyala ya. Oke. Nah, untuk yang jenis ini, 7 segmen yang kugunakan ini, nah ini jangan sampai ground dimasukkan ke sini. No, no, no. Ya, ini terjadi short antara VCC dan ground. Karena di situ adalah pin VCC juga, teman-teman. Oke, jadi dia nyambung tuh. Kalau kita kasih ground di situ, kasihan nanti power supply dari komputernya kena ya. Jika semua pin sudah dipetakan, maka ya yang ini udah ketemu kayak tadi di punyaku, ternyata di perangkatku common anodanya ada di bukan di sini ya, tapi di bagian bawah tuh. Oke, yang kanan mau yang kiri yang kanan itu adalah common di perangkat yang kugunakan. Beda dari info dari internetnya nih guys. Cari tahu juga punya teman-teman di rumah yang teman-teman pakai di sana ya. Setelah itu baru kita akan melengkapi semua ruas, kita kasih resistor. Contohnya ini A dikasih resistor, B, C, D, semua ruas A sampai H itu diberi resistor ya. Kemudian jangan lupa untuk ini permisalan ya dengan informasi dari internet ya. Belum kusesuaikan dengan pin-pin yang ternyata berbeda dari perangkat yang menggunakan. Ini nanti hubungkan ke VCC ya, ke 5 volt kalau kita pakai Arduino Uno. Terus ini setelah resistor ini adalah ke pin-pin dari Arduino Uno yang mau kita pakai mengendalikan tiap-tiap ruasnya.
Contoh untuk yang A ini ya, nanti hubungkan dia ke pin Uno yang digital kedua kita pakai misalnya. Ini yang ruas B misalnya 3. Oke. C 4. Terus aduh salah nih kayaknya. Yang ini 5. Kita mau bikin urut deh guys pokoknya ya. Jadi mulai dari A itu adalah 2. Bentar. C-nya sebelah mana nih? C. A, B. Oh, C-nya di sini nih. Ini nanti yang keempat. D. Ini 5. Ini yang keenam. Ini ke pin 7. G ke 8. H atau DP-nya ke 9. Oh, ini salah ya. Ini harusnya yang 9. Ini yang ke pin 4. Dah, kita bikin urut deh pokoknya ya. Mulai dari ruas A sampai H itu urut mulai dari pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Terakhir. Oke. Nah, yuk kita main dengan program guys. Sekarang kita ke Arduino IDE. Kita bikin dari awal. Hal yang pertama dilakukan adalah proses setting ya, seperti biasa. Jadi kita akan menyeting pin microcontroller kita, Arduino Uno kita, pin digitalnya karena bisa jadi input dan output, maka kita akan jadikan dia output karena mau dipakai kendali. Caranya pin mode. Pin 2 kamu jadi output ya, saat ini dia mau dipakai untuk kendali. Ini kita gunakan nanti pin 2 tadi dihubungkan dengan pin ruas 2 ya. Jadi ini untuk ruas A, sorry. Terus tinggal kita copy untuk ruas B, C, D. Oke. Terus tinggal kita rubah ini ruas B, C, D, E, F, G, H. Oh, kelebihan satu. Dan ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan pin 9. Itu untuk ruas H. Oke, udah setting sudah selesai. Selanjutnya adalah kita harus memberikan logika untuk pin-pin tersebut. Tapi kita harus memberikan logika apa nih? Agar si ruas TT nyala. Lagi apa? Kita lihat dulu deh di ini. Ya, nih kelihatannya kita pakai yang common anoda ini. VCC udah dapat 5 volt ya dari Arduino Uno. Nanti pin apa namanya? VCC ini ya, commonnya sudah dapat 5 volt. Dari pin ini tinggal memberikan logika low ya, logika 1. Karena udah dapat positif dia kita harus ngasih ground. Caranya digital write seperti biasa. Pin 2 akan mengeluarkan, pin 2 mengeluarkan logika 0, maka dia akan nyala. Oke, ini untuk si ruas A on dengan memberikan logika 0. Oke.
Kita boleh juga nulis ini low, tapi kapital semua, sama aja. Kita tinggal copy untuk misalnya mau bikin semua ruas itu menyala. Jadi kita kasih 0 semua ya. Pin 2, mulai dari pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, terakhir pin 9. Untuk ruasnya, ruas A, B, C, D, E, F, G, H. Atau DP ya, tadi ya. Ini akan menyebabkan semua ruas pada 7 segmen akan menyala. Kita coba disimulasi aja yuk. Pakai Walkwie aja. Biar nggak terlalu lama untuk bikin wiring ya. Kita wiring di simulasi aja biar teman-teman juga melihatnya lebih nyaman. Kita coba merangkai komplit nih di simulasi kita. Oke, kita butuh 7 segmen. Ketik aja di sini ya, ini adalah 7 segmen. Common anoda ya. Terus kita butuh resistor ya kan di masing-masing ruasnya. Sekitar 100 ohm. Walaupun kalau dalam simulasi nggak pakai resistor juga nggak ada masalah ya. Tapi dalam realnya kita akan butuh resistor. Ini COM-nya. Boleh pilih yang atas maupun yang bawah. Untuk COM-nya kita hubungkan ke 5 volt. Ini karena dia 5 volt VCC, standarnya kita kasih warna merah ya. Oke, sekarang kita butuh pin A nih. Mana dulu nih kita urutin. Nah ini dia ruas A. Kita masukin ke resistornya dulu. Terus ujungnya ini ke pin 2. Tadi kan gitu untuk ruas yang A. Oke, terus tambah resistor lagi. Ini yang B ke pin 3. Oke. Selesai, semuanya sudah kita pasang ke pin. Sekarang kita mau kendalikan penyalaan 7 segmennya dari coding Arduino ya. Ini tadi udah kita bikin, kita copy aja, bisa masukin ke simulasinya di Walkwie. Tinggal paste. Ntar dikecilin dulu, ini di paste. Oke, kita akan langsung coba, harusnya nyala semua nih. Nah, seperti itu ya cara pakainya 7 segmen dengan kendali dari pin-pin dengan pemberian logika 0 karena 7 segmen ini adalah active low. Coba nih misal aku rubah dia jadi 1 nih logikanya yang pin 9 ini untuk DP atau H.
Nah, mati deh. Lagi misalnya yang ruas ini dimatikan. Jadinya gitu. Kan 0 deh. Ini cara menampilkan angka 0. Kasih delay sebentar, kita bisa copy nih. Kalau kita mau bikin bentuk angka yang lain ya. Ini tadi adalah untuk angka 0. Kalau yang di bawah berarti kita mau bikin angka 1 nih teman-teman. Angka 1 itu yang nyala kan cumanlah ruas B dan C kan. Selain itu kan dia mati. 01, 01 karena ada di dalam looping. Ya, kira-kira teman-teman udah bisa ya. 0 itu nyala untuk rangkaian kita saat ini. 1 itu mati. Silahkan bikin untuk angka-angka yang selanjutnya ya. Contoh kayak ini angka 2. Angka 2 itu yang nyala ini A-nya mati. 20 A-nya hidup, A, B, C-nya hidup, A, B, C-nya mati, deng. Hidup. Oke, ini mati yang terakhir. Kita testing nih, harusnya 0, 1, dan 2. Oke, 2-nya udah cocok guys. Silahkan dibikin sesuai dengan datanya ini ya, untuk angka-angkanya. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita tinggal melanjutkan dengan yang lebih seru. Kita akan bermain dengan variabel. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam pengendalian 7 segmen ini agar nanti kita lebih sederhana secara program. Misal kayak ingin langsung menampilkan angka 1, itu kita tinggal ngasih angka 1 pada sebuah variabel, dia langsung bisa tampil. Nah, dengan coding seperti ini kita masih agak kesulitan untuk melakukan hal seperti itu. Maka kita akan membuat sebuah variabel array untuk database angka. Yang kita lakukan pertama, membuat database array. Di sini bisa pakai variabel int karena bilangan bulat. Misalnya namanya adalah angka. Nah, ini untuk membuat dia variabel integer array sebanyak 10 data.
Jadi nanti ada angka 0 sampai angka 0, angka 1, angka 2, angka 3 sampai 10. Jadi semacam ada, karena mulainya dari 0, dia ada sebanyak 11 data. Ya. Dimana untuk pengisian masing-masing data itu diisi dengan cara seperti ini. Untuk angka yang pertama yaitu angka 0, datanya itu gimana? Kita pakai bilangan biner. Ini ruas A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dia ada data seperti itu urutannya. Nah, kita mau pakai bilangan biner, jadi depannya ada 0B. Nah, untuk data angka yang pertama itu gimana? Kita lihat di sini. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi kita tulisnya mulai dari bawah. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, ini jumlahnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di sini kan juga ada 8 bit data. Ini hanya untuk kita sesuai urutan. Jadi untuk bit yang ruas A itu kan 0. Kita lihat di sini. Untuk yang A 0. Untuk yang H itu adalah 1, ya. Yang H itu DP itu adalah logikanya 1. Kita tinggal mengurutkan data yang sudah kita bikin dan sukses sebelumnya. Dipisah dengan koma. Lalu untuk data angka yang selanjutnya, ini misalnya sudah, kita boleh. Nah, untuk yang angka selanjutnya, ini kan tadi untuk angka 0. Terus untuk yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini untuk yang angka 1. Lanjut, angka 1 sudah selesai. Mulai dari bawah 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Terus lanjut 0B 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ini untuk angka 3. Terus untuk angka 4-nya 0B 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ini untuk angka 4. Untuk angka 5-nya 0D 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ini untuk angka 5. Terus 0B 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ini untuk angka 6. Angka 7-nya 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Angka 7. Nol B
1000000. Ini adalah angka 8. Satu lagi. 0B 1001234. Ini untuk yang angka 9. Oke. Jadi 8 sampai oke. Selanjutnya kita akan kenalan dulu sama data kita yang selanjutnya. Oke, ini ada data bilangan biner nih teman-teman ya. Bit ke nolnya ada di sebelah kanan ya. Dengan adanya bit 0 di sebelah kanan, maka tadi kayak di codingnya kita juga berusaha untuk A itu sebagai bit 0, jadi kita memilih A itu ada di sebelah kanan dulu ya, walaupun nanti sebenarnya A nya bisa dari sebelah sana ya. Bit 0 kita bikin A pada saat ini. Lalu nah, kenalan sama namanya bitwise operator. Left bitwise, dia berfungsi untuk menggeser bit ke kiri. Ini ada sebuah contoh operasi dengan menggunakan left bitwise, contohnya 1, left bitwise 2. Di mana yang di sebelah sini satunya itu menandakan data yang mau digeser. Ya, dia 1. 2 itu adalah jumlah pergeseran ke kirinya. Jadi sebanyak 2 pergeseran. 2 kali pergeseran. Jika data angka 1 berada pada variabel 1 byte, maka nilai 1 artinya adalah 0,00001 ya. Ini lumrah ya, dengan melihat sebuah angka, jika dia dalam sebuah bilangan biner ya, untuk tidak mempengaruhi nilainya, maka di depannya dikasih angka 0 ya. Soalnya nilainya ini 1 nih, 1 byte itu artinya 8 bit, jadi harus ada nulis 8 digit. Gimana caranya? Ya tinggal tambahin 0 di depannya ya, untuk tidak mengubah nilai 1 ini. Lalu jika digeser 2 kali pergeseran ke kiri, maka datanya menjadi angka 1-nya digeser ke kiri 2 kali, 1, 2. Nah, nanti datanya akan menjadi seperti ini. 00, 00, 01, 00. Ya, akibat dari operasi yang ada di atas seperti ini. Data 1 dijumlah sebanyak 2 kali pergeseran ke kiri. Lanjut. Nah, kita akan coba memanfaatkan fitur bitwise ini untuk mengambil data angkanya, data bit dari database. Ini contohnya adalah data angka 0 ya kan. Kita bikin tadi dia datanya seperti ini. 11000000. Ya, untuk mengambil per bit masing-masing ini kita akan memanfaatkan bitwise-nya. Gimana caranya? Jadi itu dengan melakukan proses, sebentar. Ini ada yang berantakan, dia harusnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi database angka kita ntar nih, sekalian kita benerin teman-teman. Nah, ini caranya gini. Jadi dengan cara meng-n-kan ya, masih ingat operasi n ya teman-teman ya. Jadi database yang udah kita bentuk di-n-kan dengan sebuah data bitwise yang kita bentuk sebelumnya.
Ini didapatkan dari mana? Dari proses operasi ini. 1 left bitwise 0. Jadi datanya 1 digeser sebanyak 0 kali. Itu apa artinya? Maka data itu tidak bergerak ya, karena tidak digeser atau tidak jumlah pergeserannya 0, maka datanya jadi seperti ini. Nah, yang atas di n-kan dengan yang bawah. 0 n1 hasilnya 0. 0 n0 hasilnya 0. Dan karena selanjutnya 0 di n-kan dengan 0, dia akan hasilnya 0 ya. Ingat-ingat aturan n bahwa hasil akan bernilai 1 jika keduanya adalah 1. Tapi di sini tidak ada yang ketemu 1 dan 1 ya. Maka hasilnya 0 semua. Ini hasil bitnya dia 0. Lanjut. Kemudian untuk proses mengambil nilai bit untuk ruas B juga sama seperti itu. Ini database angka 0-nya. Tapi sekarang yang mau kita ambil adalah ruas B, yaitu di bit ke-1. Sebelah sini. Jadi kita n-kannya dengan sebuah nilai 1 left bitwise 1. Ya, ada sebuah data 1 digeser 1 kali. Maka jadi bentuknya seperti ini. 0 n0 hasilnya 0. 0 n1 hasilnya 0. Masih sama seperti tadi, hasil bitnya 0. Namun kalau kita perhatikan di nilai bit untuk ruas H-nya, ya, diperhatikan data angka 0-nya tetap masih seperti ini, namun karena kita mengambil ruas H di paling pojok sini, itu adalah sebuah nilai dari bitwise 1 di left bitwise 7. Maka terbentuklah file yang di sebelah sini. Ini kalau di n kan, maka 0n00, 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 namun di bagian akhir 1n1 dia adalah hasilnya 1. Maka nanti hasil bitnya untuk yang ruas H itu adalah 1. Oke. Oke, kita akan bermain langsung dengan Arduino IDE, tapi kita coba aja praktek di sebelah sini. Jadi, kita mungkin butuh beberapa variabel. Untuk int tadi angkanya database-nya sudah. Sekarang data left bitwise. Data left bitwise, kemudian int ruas on mungkin. Ya, atau apa nih namanya? Kita kasih nama ruas on, udah nggak apa-apa gitu aja. Lalu untuk mengambil data angka yang pertama, contohnya masing-masing bit. Untuk bit yang pertama, maka left bitwise ini kita bikin dulu. Left bitwise-nya adalah sama dengan tadi 1. Nah, ini kalau mau ngambil bit ke 0. Lalu ruas on ini adalah proses meng-n-kan data angka 0-nya, di mana data angka 0 itu adalah ini. Angka 0 itu artinya memang indeks yang ke 0. Di n-kan, n itu dipakai operasi dan begini, di n-kan dengan left bitwise. Nah, kurang lebih itu. Nah, ruas on inilah yang nanti dimasukkan ke proses digital write untuk ruas 2. Hasil dari meng-n-kan data di atas. Nah, ini masih untuk yang bit pertama doang. Untuk bit selanjutnya tinggal di copy, terus ini diambil bit ke-1 dan dia ke pin 3. Sekarang geser ke bit kedua, yaitu AB yang untuk C.
Berarti ya pakainya pin 4. D, E, F, G, H. 4, 5, kalau ini 4, bit keempat ini untuk E, untuk pinnya dia pin 6. Ini kelima, bit kelima, F, 7. Terus bit ke-6 sekarang G. Ini untuk pin 8. Sekarang bit ke-7. Bit ke-7 terakhir untuk H atau DP. Dia tadi pin ke-9. Nah, coba dulu ya. Nah, ini tampil angka 0. Kalau mau tampil angka lainnya, tinggal kita kasih delay. Contohnya 1000. Kita copy. Nah, yang ini untuk ambil data angka 1. Tinggal merubah ininya, teman-teman. Angka 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Teman-teman yang sudah mempelajari pengulangan, misalnya pengulangan bersyarat kayak for, ya, kok pengulangan bersyarat? Ya, yang ada batasnya itu pakai for. Kita bisa pakai for untuk menyederhanakan program kita ini, ya. Diperhatikan ada pola di sini 0, 1, 2, 3, nah, urut itu ada polanya. Kita bisa pakai for. Contoh kita bikin variabel namanya int ulang. Ya, jadi untuk for dia perlu sebuah variabel. Kita bikin for kurung ulang mulai dari nilainya 0 sampai ulang kurang dari 8, kemudian ulang plus plus. Nah, kita copy salah satu baris perintah ini. Nah, sekarang udah ada perintah for nih. Maka ini akan lebih sederhana, di mana 0 ini bisa kita ambil dari variabel ulang. Ya, terus dan pinnya karena kita mulainya dari 2, berarti di sini ada proses ulang ditambah 2. Itu ya. Nah, ini udah boleh dibuang nih. Nah, dengan seperti ini menyederhanakan untuk menampilkan angka nolnya ya. Ini angka nolnya ya dengan menggunakan for. Bagi yang mau menampilkan misalnya pilihan nilai. Nah,
nanti pilihan angka ini ditampilkan di sini. Jadi dia akan otomatis mengikuti pilihan angka yang dipilih. Nah, nih. Jadi milih 9, dia akan menampilkan angka 9. 7. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagi yang mau membuat dia berjalan, ya, mulai dari 0 sampai 9, ini kita akan membutuhkan for tambahan lagi. Contoh for pilihan angka mulainya dari 0 sampai pilihan angkanya kurang dari 10 ya, sampai 9. Si pilihan angkanya bertambah ya, plus. Dia ada kurung kurawalnya gini. Tutupnya di sebelah. Tutupnya di sebelah sini. Nah, tapi kita kasih jeda ya. Setiap angka kita kasih jeda, misalnya 1 detik. Jadi kasih delay 1000. Gitu guys, gampang ya, semoga dimengerti. Bagi yang bingung-bingung silahkan tanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Sukses untuk bermain 7 segmen. Silahkan bagi yang mau ikut untuk pelajaran selanjutnya, kita akan adakan untuk teman-teman yang mau menggunakan 7 segmen ukuran besar maupun dengan jumlah yang lebih banyak. Itu untuk pelajaran kita selanjutnya. Sekian dulu ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.